Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mariani MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah morfologi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3, bobot SKS 3, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori morfologi dalam berbahasa dan analisis kebahasaan untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun sub CPMK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses reduplikasi. Materi yang terdapat pada mata kuliah morfologi antara lain pengertian morfologi bahasa Indonesia, proses morfologi bahasa Indonesia, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajumukan. 3 komponen utama dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaksi, dan asesmen. Pada awal pembelajaran, saya menyampaikan CPMK dan sub CPMK. Saya juga memberikan bahan materi dan RPS untuk dipelajari mahasiswa. Interaksi dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen yang dilakukan adalah asesmen formatif berupa penilaian proses di kelas seperti latihan penerapan materi, penilaian sikap dan psikomotor sesuai RPS. Adapun asesmen sumatif adalah UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan adalah model problem based learning dengan menyajikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh mahasiswa dan dianalisis mereka berupa contoh kata ulang. Mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi jenis kata ulang dan yang bukan kata ulang. Referensi yang saya gunakan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal terbaru yang sesuai dengan konten materi perkuliahan. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah morfologi bahasa Indonesia pertemuan ke-7 dengan materi proses reduplikasi. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar di sore hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Setelah melewati tadi banyak mata kuliah, mudah-mudahan di kegiatan perkuliahan terakhir hari ini teman-teman bisa tetap fresh ya dan fokus untuk mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan. Nah, untuk mengawali kelas kita hari ini, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Baik, saya coba cek salah satu ya. Pak Was, ada Pak Was? Hadir ya. Harul ada, Irna ada. Hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Baik. Ya, untuk sesi hari ini kita akan melanjutkan materi dari pekan kemarin. Ada yang ingat materi pekan kemarin? Akusasi. Terus? Baik. Nah, untuk sesi hari ini teman-teman, ini agak berbeda. Kita akan melanjutkan materi lagi ya dengan tentang morfologi. Tapi kalau ini berkaitan dengan reduplikasi. Reduplikasi dari kata apa? Duplikat. Reduplikasi berarti berkaitan dengan pengulangan kata, ya. Pengulangan kata atau pengulangan bentuk kata? Bentuk kata, ya, bentuk kata. Baik, di materi hari ini ada beberapa CPMK yang harus teman-teman ketahui, ya, berkaitan dengan materi perkuliahan kita. Yang pertama, CPMK di perkuliahan kita berkaitan dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab, kesantunan, kemudian menguasai konsep dasar kebahasaan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan. Nah, untuk sub CPMK-nya, ya, fokus di perkuliahan kita hari ini, mampu menjelaskan proses reduplikasi dan atau ya. Oke, masih bagus. Baik, selanjutnya, sayang-sayang ku panggil dia, sayang-sayang tak dijawabnya. Hati-hati ku simpan sendiri, berulang-ulang ku beri tanda. Iya. Ini ada unsur yang diulang tidak? Ada. Apa yang diulang?
sayang. Oke. Berulang-ulang. Nah ini ya, ini bagian dari apa yang akan kita bahas hari ini. Berkaitan dengan kata ulang atau reduplikasi. Betul. Baik teman-teman, berkaitan dengan reduplikasi, di sini ada pengertian ya. Reduplikasi adalah proses morfologis yang melibatkan pengulangan kata atau unsur kata dalam bahasa Indonesia. Proses ini menghasilkan bentuk kata baru dengan makna gramatikal yang berbeda dari kata dasarnya. Nah, tapi yang jadi titik fokus dari proses reduplikasi ini, dia itu tidak, maksudnya proses reduplikasi ini tidak sampai mengubah kelas kata. Sependapat dengan apa yang dikatakan tadi oleh siapa? Jadi yang diulang itu adalah bentuk dasar, bukan kata dasar ya. Ini ada juga, sudah ada. Misal meja tunggal kan, terus kemudian jadi meja-meja. Apakah mengubah arti mejanya? Iya. Jadi tidak mengubah maknanya. Ya, jadi kalau bentuk dasarnya seperti itu ya pasti diulangnya akan seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan reduplikasi itu ibarat pencerminan. Kalian ada yang dari IPA dulunya? IPA ya? Pernah belajar tentang bayangan kan? Nah, kata ulang itu ibaratkan proses pencerminan, ya. Jadi pencerminan ya. Jadi ketika bayangan itu akan menduplikasi bentuk aslinya ya asli aslinya. Tadi meja itu akan diduplikasi menjadi meja. Pohon akan diduplikasi menjadi pohon. Seperti itu yang dimaksud dengan kata ulang bentuk. Jadi dia akan menduplikasi bentuk aslinya. Kemudian yang kedua adalah kata ulang sebagian. Nah, ini bentuk kata ulang yang tadi salah satunya ya itu yang disampaikan oleh orang lain. Ada pendapat lain kalau yang dimaksud dengan pengulangan kata ulang sebagian itu, misalnya teman-teman ada bentuk kata dasar daun kan? Daun itu kan kalau jadi kata ulang itu daun-daun. Nah, tapi kalau jadi kata ulang sebagian jadi daun. Sesi sekarang ketika tadi teman-teman sudah mengenal berbagai jenis kata ulang, kita akan ada pemecahan kasus teman-teman. Di saya sudah disediakan beragam contoh kata ulang. Ini campur dari kata ulang utuh, kata ulang sebagian, kata ulang berlebihan, kata ulang berubah bunyi, dan kata ulang semu. Nanti teman-teman silakan kelompokkan, ya, kelompokkan ini mana yang termasuk kata ulang utuh, sebagian, semu, berubah bunyi, gitu ya. Untuk kelompoknya kita bagi dua tim saja, tim kanan, tim kiri. Silakan berlomba-lomba sebanyak-banyaknya. Yang salah minus 10 poin ya. Ya. Jadi ya. Siap ya? Pas berapa orang ini nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 orang kesini berarti Pawas berarti kesini ya. Baik teman-teman, untuk teknisnya, jadi teman-teman akan dibuat secara berkelompok. Tiap-tiap masing-masing kelompok silakan nanti ambil ke depan. Tapi di waktu ya, jadi saya hanya memberikan waktu 2 menit, ya, 2 menit untuk seluruh kelompok untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi 2 menit itu harus sudah dalam kondisi terpisah, mana yang semu, mana yang berlebihan, mana yang berubah fonem, mana yang utuh, mana yang idiomatis. Ya, jadi silakan nanti teman-teman berlomba dalam waktu 2 menit. Baik, siap? Satu-satu atau enggak? Bebas bawahnya, satu-satu. Ya. Jadi harusnya sementara dikumpulkan masing-masing nanti ditulis
Ya, baik teman-teman. Di sini sudah ada beberapa hasil yang barusan dikerjakan ya. Kita cek satu persatu. Yang salah minus 10 ya. Minus 10. Baik, dari teman-teman kelompok 1 dulu. Kita cek. Layang. Layang kata ulang bukan? Bukan ya, tapi dia adalah kata dasar kan, jadi belum ada pengulangannya gitu. Walaupun di persepsi kita ada kok layang-layang, iya kalau bentuknya layang-layang ada serifnya, ini kan tidak ada ya, berarti dia bentuk dasar gitu. Jadi bukan masuk ke dalam reduplikasi. Baik, minus 10. Oh, minus 10. Aduh, dicatat ya. Minus 10. Mentang. Mentang-mentang. Mentang-mentang. Bukan ya, ini juga sama. Bukan masuk kata ulang, tapi itu adalah kata dasar atau bentuk dasar. Baik, pinjam dulu. Aduh, ketendang. Minus 20. Kita cek lagi. Terbirit-birit. Ini yang deretan ini masuk ke dalam kata ulang apa? Teman-teman golongkannya. Yang ini. Oh ya, ini apa? Yang ini apa? Oh, berimbuhan ini. Oke. Kita cek apakah ini termasuk kata ulang berimbuhan. Gini, patokan kata ulang tadi fokusnya apa? Kata kuncinya bentuk dasar. Ya, jadi sesuatu disebut kata ulang. Sesuatu disebut kata ulang ketika dia punya bentuk dasar. Kalau tidak punya bentuk dasar berarti masuk kata ulang bukan? Bukan. Kita cek terbirit-birit bentuk dasarnya apa? Terpingkal-pingkal. Ada tidak bentuk dasarnya? Ada tidak? Coba cek KBBI, ada bentuk pingkal atau terpingkal? Kalau ada bentuk dasarnya berarti itu kata ulang betul ya, tapi kalau misalnya bentuk dasarnya tidak ada berarti bukan, gitu ya. Cek terbata-bata. Ini ada apa? Pingkal ada ya, kata pingkal. Baik, berarti baru minus 20. Nah, terbata-bata ada bentuk dasarnya bata, betul, tapi beda makna ya. Mirip langit. Ya, langit itu dengan langit-langit beda kan? Ya, langit dan langit-langit beda. Langit maya langit, tapi kalau langit-langit ini menandakan adalah atap, berarti dia masuk ke dalam apa? Semu, bukan kata ulang utuh ya. Walaupun bentuknya mirip kata ulang utuh. Itu. Oke, bertele-tele bentuk dasarnya. Nah, ini ya. Ini. Ya, berarti PR kita adalah harus, teman-teman ya. Ya, masalah kita adalah harus tahu bentuk dasarnya dulu. Ya, kalau kita tidak tahu bentuk dasar kata atau hanya tadi mondar-mandir menurut teman-teman apa? Semu atau berubah fonem? Nah, kalau ragu teman-teman ini semu atau berubah fonem, cari bentuk dasarnya. Ada bentuk dasar mondar, ada bentuk dasar mandir. Nah, berarti kalau tidak ada bentuk dasarnya, berarti dia masuk ke semu, gitu ya. Itu cara tergampang. Kemudian basa-basi. Basa-basi ada bentuk dasar basa. Beda makna. Ya, bahasa di sini kan bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda ya. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia juga ada asam basa, tapi itu beda makna, gitu ya. Asal usul ada ya, asal usul ada. Liku-liku ada ya. Sudah minus berapa? Bolak-balik, lalu lalang. Nah, lalu lalang, kata ulang bukan? Bukan. Karena secara bentuknya beda. Kalau berubah fonem, teman-teman, itu hanya berubah satu saja. Ya, lika-liku misalnya ya, itu beda di satu fonem A dan I saja. Nah, kalau lalu lalang itu mirip porak-poranda. Porak-poranda juga bukan. Luluh lantak itu juga bukan masuk ke
Kata ulang ya. Kemudian lauk pauk masuk. Anai-anai, ani-ani, tadi ada ani-ani. ada yang dapat tidak? Nggak ada ya? Ani-ani. Ya, ani-ani ada. Oke, kemudian anai-anai, alap-alap, alap-alap apa alap-alap? Gorong-gorong, sawar-sawar, iming-iming, olok-olok, rupa-rupa, sayur-sayur, embel-embel, gedebak-gedebuk. Nah, gedebak-gedebuk betul ya, itu masuk ke dalam. Nah, ini dimasukin. Benar. Gedebak-gedebuk itu apa? Gedebak-gedebuk sama dengan embel-embel tidak? Apa? Semu. Karena ada gedebak-gedebuk. Tidak betul. Embel ada. Embel teh untuk itu ngambil air. Oke. Terus poco-poco bukan. Oke. Oleh-oleh. Iya, beda berarti. Salah berapa? Kelompok satu. Ya, oke. Ya, tapi setidaknya sudah sangat berani tampil ya untuk mengelompokkan. Baik, baik, satu lagi. Nah, kita cek cepat ya. Ini yang kata ulang apa ini penuh utuh ya. Kata ulang utuh, ubur-ubur. Nah, itu ya, ubur itu mirip kata ulang utuh, tapi patokannya lagi-lagi ada bentuk dasar ubur tidak? Ya, jadi bukan. Remah-remah ada ya bentuk remah, ada bentuk dasar remah. Tiba-tiba, nah tapi beda makna ya. Tiba-tiba tiba datang beda. Baling ada. Foya sabu ada bentuk dasar sabu ya, sabu baik. Imut-imut, wajah-wajah bisa ya, porak-poranda. Nah, porak-poranda ini masuk kata ulang bukan? Bukan. Ini yang tadi saya sebut ya, ada porak-poranda, ada luluh lantak, itu bukan ya? Ya. Semerta-merta, bentuk ulangnya merta ada, atau semerta ada bentuk dasar semerta. Berduyun ada berduyun. Berduyun tidak ada. Duyun. Baik. Lanjut. Muda-mudi ada muda-mudi ya? Ada. Bentuk dasarnya muda. Seluk-beluk? Ada bentuk dasar seluk? Belum. Dimas, bentuk dasar seluk ada tidak? Tidak ada. Cerai-berai ada bentuk dasar cerai. Kemudian asal usul ada otak atik. Otak atik beda makna ya, otak dalam baik. Hiruk pikuk. Hiruk pikuk kalau tidak salah ada deh, coba dicek nanti ya. Luntang lantung. Semu ya. Mondar mandir. Nah ini juga sama nih teman-teman. Ini harusnya apa semua ini? Ogo-ogo, kupu-kupu, ambang-ambing, lumba-lumba, kolang-kaling, mondar-mandir, luntang lantung. Ini ini bentuknya mirip apa coba? Mirip berubah fonem, berubah bunyi. Tapi apakah ini masuk berubah fonem? Nah, kalau ragu, cek bentuk dasarnya ada tidak? Tidak ada. Berarti kata ulang berubah fonem? Bukan. Ya, ini masuk ke dalam
Semu, kata ulang semu ya, seperti itu. Nah, ini berarti PR kita untuk bisa membedakan kembali ya. Jadi yang paling banyak minus, ini bukan yang paling banyak benar ya. Yang paling banyak minus yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya paling banyak minus. Baik. Ya. Baik ya. Nah ya, jadi PR teman-teman ya, PR kita bersama nanti bagaimana kita bisa membedakan 4 jenis apa namanya? Iya. 4 atau 5? 5. Ya, ada yang 4 tadi menjelaskan apa namanya, mengelompokkan ada kata ulang utuh, kata ulang sebagian, kata ulang beribuhan, kata ulang berubah bunyi. Nah, yang spesial adalah kata ulang semu. Ya, jadi dia mirip kata ulang tapi bukan kata ulang. Jadi kalau bagi saya dia bukan tergolong ke dalam kata ulang. Hanya bentuknya saja mirip, karena tadi kaidah dari kata ulang itu ada bentuk dasar yang diulang. Itu dari definisinya sudah jelas ya. Jadi kata ulang semu itu bukan kata ulang, tapi hanya mirip kata ulang. Ya, tapi kita penting untuk tahu itu ya, seperti itu. Baik, ya untuk sesi hari ini saya rasa cukup. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Atau masih mau mikir-mikir, berpikir-pikir? Nah, apa ya? Sorak-sorai. Nah ini, ada lagunya siapa? Nadine ya. Nah, Nadine Amizah dia memainkan kata sorainya saja, dia tidak kan anti mainstreamnya sorak-sorai ya, diambil sorainya, atau termangu-mangu ya, hanya diambil mangunya saja bukan termangu juga gitu. Nah itu juga sama, sorak-sorai dia kata ulang apa? Sorak-sorai berubah fonem, kata ulang bukan? Kata ulang ya, dari ada bentuk sorak kan ya, nah dia berubah fonem, fonem K menjadi fonem I ya, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan? Irna. Izin Bunda, ya. ini kan saya mendapatkan buku dari Harimurti. Yang Harimurti, ya. Nah di sini itu tertulis bahwasannya di Dwi Purwa berarti yang reduplikasi sebagian. Ya. Ada contohnya tetangga, lelaki, tetamu. Iya. Nah itu kan itu, maaf Bunda. Iya. Nah di sana itu apakah tetangga itu termasuk te-nya itu kan imbuhan? Apakah ada imbuhan? Bukan, ya. Seperti apa? Iya. Itu tergolong seperti tadi yang saya contohkan. Jadi kalau misalnya kita lihat kata dedaun itu bentuk dasarnya dari kata daun. Daun-daun kan kalau kata utuhnya ya. Tapi karena dia diulang sebagian jadi dedaun. Itu. Nah, ini prosesnya seperti ini. Daun. Ini kan bentuk dasar ya. Bentuk dasar diulang jadi daun-daun atau bentuk ulangan sebagiannya dedaun. Ini. Kemudian pohon-pohon. Nah, pohon-pohon ini jadi apa? Nah, pohon. Ya, baik, untuk sesi evaluasi ini teman-teman ada beberapa soal yang harus teman-teman jawab. Silahkan, sudah paham ya cara mainnya? Di teman-teman kita akan main quizzes. Di sana nanti akan ada beberapa soal yang harus teman-teman jawab, A, B, C, atau D. Dan teman-teman tinggal menggerakkan kertas ini sesuai dengan jawaban. Kalau A ya cari A ya, kalau D misalnya D, nanti kalau B seperti apa disesuaikan dengan kertas. Cepat-cepatan dan diangkat sejelas-jelasnya karena nanti dari HP akan langsung merekam atau memindai barcode yang ada di teman-teman ya. Ya, lanjut, udah? Dengan pilihan jawaban masing-masing? Oh, tour portrait ternyata. Oke. Tidak terlihat. Oke, sudah ya? Sudah semua masuk? Ada yang belum? Ada yang belum terscan? Ada yang belum terscan? Sudah ya? Ada yang belum? Siapa yang belum terscan? P10? Udah semua? Oke, sip. Baik, baik. Baru uji coba satu pertanyaan. Siap lagi ya? Siap? Pertanyaan selanjutnya, jangan tertutup. Pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut. Sudah semua masuk? P17 siapa P17? P17 siapa P17? P17. P47.
Lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Siap-siap. Pertanyaan ketiga, lanjut. Siap, lanjut. Lanjut. Sudah. Siapa yang belum? Sudah semua kan? Sudah semua tuh. Sudah. Ada yang belum? Udah semua ya. Jawaban yang benar adalah sok. Kata ulang sebagian. Bentuk dasarnya apa coba? Hah? Kan apa namanya teh kalau reduplikasi itu tidak mengubah fungsi kalimat gitu. Kalau jalani jalan itu kan dua kata yang berbeda, itu verba sama nomina. Jadi yang benar adalah karena bentuk dasarnya apa? Bentuk dasarnya berlari. Ya, bentuk dasarnya berlari, diulang sebagian jadi berlari-lari. Baik, coba kita cek yang menang siapa ya? Player 7 siapa? Admia. Yeah. Baik, jelas ya, cukup ya? Ya, untuk sesi hari ini sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah, ya. Untuk sesi hari ini saya akhiri teman-teman, tapi sebelum itu saya ulas kembali tadi yang kita bahas. Ada beragam jenis kata ulang. Kita mulai dari definisi dulu. Definisi kata ulang adalah kata yang mengalami proses, bentuk dasar kata yang mengalami proses pengulangan. Dan ada berapa jenis dari kata ulang ini? Yang pertama, betul, sebagian, iya, gitu ya. Itu dari sekian banyak kata ulang. Nah, untuk pekan depan ya, kita akan mengkaji lagi, masih berkaitan dengan reduplikasi. Di pekan depan kita akan mengkaji berkaitan dengan makna masing-masing reduplikasi tersebut ya. Nanti misalnya kursi, bentuk dasarnya kursi, maknanya apa? Itu kelas kata ya. Maknanya berarti kursinya ada berapa? Satu. Tapi kalau kursi-kursi banyak. Nah, sayur? Satu. Sayur mayur? Mobil? Satu. Mobil-mobilan? Nah, itu beda ya. Mobil satu, mobil-mobil, mobilnya banyak. Mobil-mobilan? Mainan. Nah, ternyata beda ya. Mobilnya kalau mobil saja, kalau mobil-mobil, kalau mobil-mobilan beda-beda. Nah, itu yang akan kita gali di pertemuan depan. Ya, baik, untuk sesi hari ini kita akhiri. Terima kasih, tetap semangat ya semuanya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.